Maka di tempat kita itu ada yasinan. Itu alhamdulillah luar biasa. Iku lek gak ada yasinan malah gak ngaji belas. Maka ada yasinan. Itu lumayan ojo diberantas yasinan nih. Bagaimana caranya biar kegiatan itu bisa semakin positif? Karena kita ini kalau nggak ada yang semacam itu gak ngaji belas wis. Yakin jaminan mutu. Kita ini nggak ngaji seminggu. Biasa. Nggak ada perasaan koyo ono sing kurang. Nggak ada. Jujur ya jujur. Apa pentingnya Quran itu? Apa sih Quran ini kok penting banget sampai harus kita baca? Begini, Imam Nawawi mengatakan orang yang tidak membaca Quran dia terputus dari pertolongannya Allah. Bayangin, terus kalau kita ini terputus dari pertolongannya Allah, kita mau minta tolong sama siapa? Apakah mengadakan kegiatan yasinan atau membaca yasin bersama-sama tiap malam Jumat dibolehkan? Coba kita simak bagaimana jawaban majelis tarjih ketika kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat. Jawaban di sini cukup panjang. Saya harapkan bapak-bapak cukup bersabar. Meskipun sudah agak malam, kita akan baca fatwanya. Jawaban majelis tarjih tentang pertanyaan yasinan tiap malam Jumat secara bersama-sama. Kami belum menemukan nas-nas yang sahih dan makbul yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum tentang membaca yasin bersama-sama yang diadakan pada malam Jumat. Jadi majelis tarjih menjawab, kami belum menemukan nas-nas yang sahih dan makbul yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum tentang membaca yasin bersama-sama yang diadakan pada malam Jumat. Demikian pula dasar bahwa hal itu pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, atau juga belum pernah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, atau beliau sendiri juga belum pernah mengerjakannya. Juga belum ditemukan dasar bahwa di antara sahabat sendiri pernah melakukannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatan sahabat tersebut. Itu tidak ada. Artinya, menurut majelis tarjih di sini bahwa belum menemukan dalil yang sahih. Tidak pula menemukan perintah dari Allah, tidak pula perintah dari Rasulullah, tidak pula yang dikerjakan sahabat disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada ialah perintah Allah agar kaum muslimin membaca Al-Quran. Nah, kalau itu ada. Jadi perintah kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Dan bagi yang mendengarkan bacaan itu, diperintahkan Allah agar mendengarkan bacaan itu dengan baik dan berdiam diri. Tidak ditentukan surat dan ayat yang lebih baik dibaca. Tidak ditentukan kapan harus dibaca. Dan tidak ditentukan pula hari dan jamnya. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Berarti jawaban majelis tarjih, tidak ada yasinan malam Jumat. Tidak ada dalil yang sahih mengenai merutinkan yasinan. Tetapi kalau kemudian membaca Al-Quran itu perintahnya banyak dan bisa dibaca kapan saja, di waktu apa saja. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan cara membaca Al-Quran dan kapan saat-saat yang terbaik membacanya. Seperti yang ada di dalam surah Al-Muzammil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membaca warattilil Qur'ana tartila, agar Al-Quran dibaca dengan tartil. Maka dari surah Al-Muzammil kita dapat mengambil kesimpulan membaca Al-Quran yang paling baik itu setelah lewat tengah malam. Karena pada waktu itu keadaan telah sepi, orang sedang tidur nyenyak, sehingga dapat membacanya dengan khusyuk. Ayat-ayat tidak menentukan mana ayat mana yang paling baik untuk dibaca. Dan hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil, maksudnya membaca dengan perlahan-lahan, agar kemudian dapat diresapi. Dan juga berusaha untuk
mengamalkannya, memahami ayatnya. Tentu saja ini semua dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tingkat pengetahuan si pembaca. Sehingga si pembaca pun harus berusaha meningkatkan kemampuan membaca dan memahami bacaannya. Maka dari kata tartil ini juga dapat dipahami bahwa tidak baik membaca Al-Quran dengan cepat asal cepat tamat tanpa ada usaha untuk memahami isinya. Jadi kalau kita baca Al-Quran berusaha untuk direnungi, untuk diresapi, atau bahasa lainnya adalah melakukan tadabbur Al-Quran. Jadi bahasa yang lain adalah melakukan tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu merenung. Jadi Al-Quran itu direnungkan. Baik. Jawaban masih panjang, langsung kita simpulkan. Kesimpulan menurut fatwa tarjih ini. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa membaca surat Yasin bersama-sama pada malam Jumat bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Kata fatwa tarjih, bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti membaca Yasinan malam Jumat menurut Majelis Tarjih dan Tajdid yang ada di dalam buku Tanya Jawab Agama itu bukan sunnah Rasulullah dan tidak ditemukan nas-nas yang sahih dan makbul yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukumnya. Yang ada dasar hukumnya ialah membaca Al-Quran dengan tartil, merenungkan, baik sekali membaca Al-Quran lewat tengah dan baik sekali membaca Al-Quran lewat tengah malam. Bila tidak demikian, maka Al-Quran itu mudah hilang dalam ingatan orang yang kurang memperhatikan ajarannya. Artinya Al-Quran untuk kita renungi. Baik, itu sekedar kutipan dari fatwa tarjih. Ternyata kita penting di dalam mengamalkan sesuatu itu berdasarkan kepada